Oke, ini saya kenalin Kolbi. Ya, teman-teman pasti pernah melihat aku lah ya. Ini dengan Dita ya, Dita. Bentar. eh Temu ini. Bentar kita lihat sekilas lagi. Halo sobat, kalian tahu Hmm, nggak sih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat membutuhkan cahaya. Cahaya merupakan bentuk energi yang kasat mata. Kalau begitu, apa aja ya sifat-sifat cahaya? Yuk, kita pelajari sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Kalian tahu nggak sumber energi cahaya terbesar yang ada di bumi? Yap, matahari. Cahaya matahari merambat lurus dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin. Lalu, cahaya dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat diri kita di cermin. Kita bisa melihat jelas sesuatu melalui kaca jendela. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Kira-kira kenapa ya? Hal itu dikarenakan sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening atau transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti tembok. Ada pula benda yang bisa sedikit ditembus cahaya, yaitu benda buram seperti plastik. Lalu, bagaimana ya bayangan bisa terbentuk? Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Inilah sifat cahaya yang keempat. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika cahaya menembus media yang berbeda, misalnya dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Peristiwa ini menyebabkan pensil terlihat bengkok ketika dicelupkan sebagian ke dalam air. Selanjutnya, cahaya dapat diuraikan. Hal ini terjadi pada peristiwa terjadinya pelangi. Saat cahaya matahari mengenai butiran hujan, cahaya akan dibelokkan lalu diuraikan menjadi warna-warna pelangi. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai sifat-sifat cahaya? Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. oke. Ah, oke, dari hasil tadi tuh, setelah aku lihat kan emang eh cahaya dan sifatnya untuk anak SD kelas 5. Oke, 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 oke. Oke, mari kita membahas satu-satu ya. Pertama terkait dengan Halo. prinsip Mayer-nya. Pokoknya yang utama kan prinsip Mayer ini. Nah, prinsip Mayer-nya ini mayoritas ini oke banget. Dari prinsip multimedianya ini udah oke. Prinsip spasialnya juga oke. Temporalnya juga oke sih. Terus coherence-nya. Ini aku ada sedikit komentar terkait dengan prinsip coherence-nya. Eh, jadi kan tadi ada saat dimana ini ya apa ya, yang tiba-tiba ini, nah tiba-tiba Itu kan melalui abis cara gini, yang abis itu ada membuat. tiba-tiba ada tangan turun ini kan. Namun, Nah itu sebenarnya tadi eh, agak mengganggu menurut saya gitu. Jadi ada sedikit elemen yang itu tuh eh mengganggu banget menurut aku ya. Soalnya tiba-tiba loh, kok ada tangannya mengajak turun. Nah turunnya tadi habis itu nyata tembok, apakah tembok bisa diarahkan dengan tangan kan, akhirnya ntar anak istri ada yang gitu kan, kayak mikirnya gitu. Nah jadi itu kayak apa ya, mengganggu sih menurut aku. Terus tapi secara overall oke.
Terus ada juga yang lainnya personalis dan interactivity-nya oke banget dengan kata-katamu, dengan itumu juga mengajak dengan kata-kata yang tidak formal juga oke. Terus ada signaling nih, signalingnya itu menurut aku sudah banyak kan signalnya, namun ada beberapa hal yang itu tuh apa ya, misalnya yang ini teh, misalnya, nah, cahaya merupakan bentuk yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, tadi kalau nggak salah bilangnya kasat mata ya, kasat Iya, mata. kasat mata. Sih. Nah, eh sebenarnya mending kasat matanya yang ditulis dan apa ya dapat dilihatnya tadi yang kamu ucapin kayak gitu. Soalnya harusnya yang teks itu lebih simpel daripada yang kita omongin gitu. Karena yang dilihat yang jadi itu kan jadi pandangan tadi kan yang poinnya aja kan. Akhirnya ketika poinnya itu bisa ditangkap, oh intinya ini. Tapi dan kamu menjelaskannya dengan mudah, itu lebih oke daripada yang teksnya yang lebih panjang, kamu menyampaikannya yang lebih pendek. Tadi bisa aja anak SD belum selesai bacanya, eh akhirnya itu juga apa belum selesai bacanya dan kata-katamu juga cepat keset mah apa sat keset apa tadi kan ya ada yang kayak gitu misalnya kayak gitu kan tapi secara overall ini bagus. Cuman ada di individual difference itu yang apa ya yang menurut aku kurang di produk ini. Jadi gini, ketika jadi kan ada 5 poin tadi kan apa sifat 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 cahaya kan ada 5. Nah itu tadi kamu langsung nyebutin satu-satu. Nah kali bisa aja ketika kamu apa gambarnya ini itu udah menjelaskan sifatnya gitu kan bisa aja kayak gitu tapi nyata enggak kan kayak kayak gitu dan ini cuma sehari-hari doang dan emang ya oke lah sehari-hari doang tapi itu maksudnya itu gini kita nggak tahu utuhnya tiba-tiba langsung satu ini dua ini tiga ini empat ini lima ini dan aku pun tadi kayak C yang ketiga tadi apa ya aku jadi lupa gitu loh jadi saranku itu adalah harus ada kayak intinya dulu apa kayak ah satu ini apa dua ini apa tiga ini apa empat apa lima apa lah situ kita itu kan lebih lanjut gitu bisa kayak gitu atau di belakang gitu oke itu tadi udah itu semua jadi intinya ada ini ada ini ada ini ada ini jadi bisa kayak gitu jadi itu memberikan apa ya bisa aja kalau di belakang dari kesimpulan kalau di depan jadi kayak apa ya introduction itu mau bahas apa kayak gitu jadi intinya adalah yo kasih tahu dulu soalnya kan anak SD ada yang berpikir yang emang berurutan gitu ada juga yang berpikirnya itu kayak oh harus tahu semua dulu habis itu baru dijelasin ada yang kayak gitu jadi gitu aja ya. Nah ini sudah oke secara prinsipnya. Nah kalau nilainya pun sudah tergolong eh, jauh di atas KKM lah udah oke cuman kalau mau ini apa ya saran tambahan ini bisa diperbaiki atau tidak itu bebas nah kalau saran tambahan ini jadi bisa misalnya kamu emang seriusin mau konten YouTube misalnya kan itu bisa ini bisa mau diterusin cuman ada beberapa hal misalnya kayak ini bukan secara prinsipnya ya ini bebas mau kamu apa enggak nah ini signalisasinya kebanyakannya warna merah. Nah, warna merahnya itu jadi kayak apa ya? Kayak mengganggu sih kalau menurut secara prinsip desain itu ini bukan prinsip ya, prinsip desain itu ada kayak merah itu bisa jadi perhatian, bisa jadi suatu bahaya kayak gitu. Apakah itu bahaya dilihat oleh mata manusia itu bahaya kan enggak kayak gitu. Jadi signalisasinya bisa warna yang lain selainnya merah gitu. Terus habis itu judulnya ini jangan judul cahaya dan sifatnya ini bisa dimasukkan ke apa itu namanya di sini aja di ini dibuat oleh Tita Citra Octaviana ini gitu. Nah terus ini kata-katanya ini itu harusnya lebih detailnya itu harus lebih apa ya menarik gitulah ya clickbait tapi bener-bener isinya gitu. Nah Halo secara sobat. hooknya kan ada hooknya itu juga
udah lumayan oke sih. Udah gitu aja. Jadi itu tambahan doang. Dan kalau bisa thumbnailnya yang baik sih lah, yang bisa menarik anak-anak gitu. Ya udah, gitu aja komentarnya. Ini selamat ya, kamu mendapatkan bintang jempol. Tapi ya udah gitu aja. Oke, sekian, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya.